Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Nah, perkenalkan nama saya Igede Devsora Putra dengan NIM 241301125 dari kelas 3E. Nah, jadi di sini saya akan membahas soal dari mata kuliah persamaan diferensial biasa yaitu pada halaman 197 sampai 199. Nah, nomor 24. Nah, jadi soalnya sudah saya translate, yaitu posisi sebuah sistem pegas massa memenuhi masalah nilai awal dengan persamaannya yaitu 3/2 U double aksen ditambah KU sama dengan 0 dan kondisi awalnya U0 sama dengan 2 dan U aksen 0 sama dengan P. Nah, jika gerakan dan amplitudo yang dihasilkan diamati berturut-turut Pi dan 3, maka tentukan nilai K dan P. Nah, jadi diketahui persamaan diferensial sistem pegas massanya itu 3/2 U double aksen ditambah KU sama dengan 0. Nah, kondisi awal posisinya itu adalah U0 sama dengan 2. Dan kondisi awal kecepatannya U aksen 0 sama dengan P. Nah, periodenya sama dengan Pi dan amplitudonya sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai K dan P, itu pertama-tama kita ubah dulu persamaannya ke dalam bentuk standar. Nah, 3/2 U double aksen ditambah KU sama dengan 0, kita kalikan dengan 2/3. Nah, sehingga menghasilkan U double aksen ditambah 2/3 KU sama dengan 0. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk persamaan diferensial linear homogen berkoefisien konstan. Nah, untuk persamaan linear homogen berkoefisien konstan, kita coba solusi berbentuk UT sama dengan E pangkat RT. Nah, sehingga aksen T sama dengan R dikali E pangkat RT dan U double aksen T sama dengan R kuadrat dikali E pangkat RT. Nah, dari itu kita substitusi ke persamaannya yang tadi sudah kita ubah ke bentuk standar yaitu R kuadrat dikali E pangkat RT ditambah 2K per 3 dikali E pangkat RT sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh E pangkat RT dalam kurung R kuadrat ditambah 2K per 3 sama dengan 0. Nah, karena uh, E pangkat RT itu pasti akan menghasilkan 1. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan linear R kuadrat ditambah 2K per 3 sama dengan 0. Nah, lalu kita ubah R kuadrat ditambah 2K per 3 sama dengan 0 ini menjadi R sama dengan. Nah, sehingga R kuadrat sama dengan min 2K per 3. Nah, sehingga R sama dengan plus minus imajiner dikali akar 2K per 3. Nah, lalu kita konversikan menjadi R sama dengan plus minus I dikali omega. Nah, dengan omega sama dengan 2K per 3. Nah, kenapa kita konversikan? Itu karena agar lebih mudah di solusi umumnya nanti. Nah, untuk akar imajiner murni, solusi umumnya berbentuk osilasi, yaitu UT sama dengan C cos omega D ditambah D sin omega D. Nah, dengan omega sama dengan akar 2K per 3. Nah, frekuensi sudut atau omega berhubungan dengan periode T lewat rumus T sama dengan 2pi per omega. Nah, periode tadi diketahui itu sama dengan pi, maka kita substitusi menjadi pi sama dengan 2pi per omega. Nah, sehingga kita memperoleh nilai omega sama dengan 2. Nah, dari sini kita punya definisi bahwa omega sama dengan akar 2K per 3. Nah, sehingga untuk mencari nilai K, maka omega kuadrat sama dengan 2K per 3. Sehingga kita substitusi nilai omeganya menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2K per 3. 4 sama dengan 2K per 3.
Nah, sehingga 12 sama dengan 2K, sehingga kita mendapatkan nilai K sama dengan 6. Nah, dari nilai omega dan K tadi, eh, kita sekarang mencari nilai C dan D dari solusi umum yang sudah kita peroleh tadi. Nah, karena nilai omega 2 dan K sama dengan 6, maka solusi umumnya adalah UT sama dengan C cos 2T ditambah D sin 2T. Nah, dari kondisi awal tadi, maka U0 sama dengan 2. Nah, dari solusi umumnya, itu kita substitusi U0 ke solusi umumnya. Nah, menjadi 2 sama dengan C cos 0 ditambah D sin 0. Maka 2 sama dengan C dikali 1, cos 0 sama dengan 1, dan sin 0 sama dengan 0, maka kita memperoleh nilai C sama dengan 2. Nah, dan kondisi awal kecepatan tadi, U aksen 0 sama dengan P. Nah, untuk U aksen T, itu kita peroleh min 2 C sin 2T ditambah 2D cos 2T. Nah, jadi untuk U aksen 0 itu sama dengan min 2C sin 0 ditambah 2D cos 0. Nah, sehingga karena U aksen 0 itu P, maka P sama dengan min 2C dikali 0 ditambah 2D dikali 1. Maka kita peroleh P sama dengan 2D. Nah, amplitudo dari fungsi C cos 2T ditambah D sin 2T adalah A sama dengan akar C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, karena tadi diketahui bahwa A itu sama dengan 3 dan C sama dengan 2, maka untuk mencari nilai D, kita substitusi ke rumus ini. Nah, sehingga A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Maka 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah D kuadrat. Itu menjadi 9 tambah 4. 9 sama dengan 4 ditambah D kuadrat. Nah, sehingga D kuadrat sama dengan 5. Nah, sehingga diperoleh nilai D sama dengan plus minus akar 5. Nah, karena tadi P sama dengan 2D, maka kita akan mendapat nilai P itu sama dengan plus minus 2 akar 5. Nah, jadi kita peroleh nilai K sama dengan 6 atau konstanta pegasnya itu sama dengan 6, dan P atau kecepatan itu sama dengan plus minus 2 akar 5. Nah, kenapa plus minus itu tergantung kecepatan awalnya, arah kecepatan awalnya, misalnya ke kiri ataupun ke kanan. Nah, sekian pembahasan soal dari saya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.